Saya secara personal, ya saya katakan Universitas Kediri Ciamik. Ciamik. Adik-adik mahasiswa datang ke sini itu harapan orang tuanya tidak hanya sekedar untuk menimba ilmu, pengetahuan, tapi juga belajar pengalaman. Hai Sobat Unik, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Medina Tobing bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Nah, tahukah Anda, hari ini spesial dan istimewa karena kita kedatangan tamu yang begitu istimewa, yaitu Bapak Ivan Rofian MKP, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 7 yang hadir di Kediri. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mai. Selamat siang, selamat datang di Unik. Terima kasih Mbak Mai. Akhirnya bisa ketemu lagi dengan Pak Ivan yang luar biasa nih semangatnya. Pak Ivan, sibuk apa aja hari ini? Rutinitas kita ya, tusi kita dalam rangka untuk melakukan pemantauan atau monitoring, evaluasi kinerja program kita juga di beberapa universitas atau perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Hari ini kita fokus pada program untuk realisasi untuk penyerahan tabungan dan ATM untuk penerima bantuan program KIP. Oh, oke. KIP Luar kuliah. biasa sibuknya Pak Ivan, tapi ternyata masih nyempetin untuk datang di podcastnya Unik TV. Nah, Pak Ivan khusus tentu untuk Unik TV. Iya. Pak Ivan, tentu Universitas Kediri bukan hal baru dong buat Pak Ivan. Melihat sekian lama Universitas Kediri makin berkembang, gimana nih Pak Ivan melihat? Sejauh pengamatan kami, secara ada pengamatan secara personal, ada pengamatan secara institusional atau kelembagaan. Oke. Dan ada pengamatan secara sosiokultur ataupun pengamatan secara publik. Saya pikir kalau kita bicara pengamatan saya secara personal, ya saya katakan Universitas Kediri Ciamik. Ciamik. Nah, Pak Ivan satu kata, Ciamik tadi. Ciamik. Itu kata-kata bahasa program ya yang saya boleh mengungkapkan secara personal memang luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa karena begitu kita disuguhkan datang, belum masuk sudah disuguhkan view yang luar biasa, view pegunungan. Itu sudah menunjukkan bahwa secara natur, secara psikologis kita sudah disuguhkan dengan suasana yang tentrem. Iya, betul sekali Pak Ivan. Nah, itulah yang itu membuat kita nyaman ya di Universitas Kediri, termasuk Pak Ivan juga merasakannya nih. Iya ya, sejauh saya melakukan kunjungan ke Universitas Kediri dalam konteks kita untuk katakanlah untuk melihat view pemandangan itu kadangkala kita butuh juga. Iya, betul. Dan Unik ini punya keistimewaan salah satunya itu. Iya, itu salah satu Punya value view kita. yang luar biasa yang itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata karena berhubungan dengan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, keindahannya. Jadi begitu kita masuk, apalagi suasananya pagi ya, pagi. Waktu gowes itu ya Pak? Waktu gowes itu suasana Ini perlu paginya. gowes lagi nih kayaknya. Bisa dijadwal ulang nanti ya.
Siap, baik. Nah, tentu bukan hanya Pak Ivan yang merasakan kenyamanan di sini begitu ya, karena mendekati lokasi wisata pegunungan yang adem, tentram gitu ya, tapi juga teman-teman mahasiswa tuh merasakan gimana mereka mendapatkan pendidikan di tempat yang nyaman, sejuk dan asri. Pak Ivan, saat ini tentu UNIK juga terus mengepakkan sayap. Kita sudah ada 6 fakultas dan 23 program studi. Dan tentu kita yakin bahwa yang namanya mahasiswa ini bukan hanya dibekali ilmu dan teori saja nih Pak Ivan, tapi juga harus ada soft skill-nya, hard skill-nya. Benar nggak sih Pak Ivan? Ya. Jadi adik-adik mahasiswa datang ke sini itu harapan orang tuanya tidak hanya sekedar untuk menimba ilmu, pengetahuan, tapi juga belajar pengalaman. Saya pikir integrasi antara dunia pendidikan, dunia kampus, tidak hanya kita bisa dapatkan hanya dari ilmu-ilmu pengetahuan saja. Banyak transfer pengalaman yang bisa terjadi di dalam dunia kampus. Dan saya lihat di UNIK ini tempatnya ya sesuai dengan program pemerintah atau kementerian tentang MPKM sudah dilaksanakan dengan baik di sini, sehingga segala bentuk harapan orang tua untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya di Universitas Kediri itu bukan hanya menjadi lulusan sarjana dari Universitas Kediri saja, tapi juga lebih dari itu dengan adanya transfer pengalaman. Saya lihat di sini lulusan di sini banyak sekali public figure yang lulusan di sini. Betul sehingga ketika berinteraksi dengan para alumni ataupun para mahasiswa yang masih menjadi public figure, itu juga bisa terjadi transfer bukan hanya transfer knowledge tapi juga pengalaman, sehingga membuka wawasan dan wacana mahasiswa untuk lebih berinovasi, lebih flexibility, dan lebih berkolaborasi dengan antar mahasiswa ataupun mahasiswa dari luar UNIK. Kolaborasi dan inovasi itu ya yang Pak penting. Ivan. Nah ini kan kita harapannya lulusan-lulusan UNIK ini menjadi betul-betul SDM unggul yang diharapkan oleh pemerintah. Yang pasti, yang pertama, SDM unggul harus bisa membentuk suasana yang harmoni. Saya melihat UNIK bisa. Di UNIK bisa membentuk karakter-karakter yang bisa menumbuhkan rasa harmoni di antara sesama. Nah ini energi dan semangat Pak Ivan ini ya, selalu kita tunggu-tunggu ya. Itu penting karena apa? Ke depan itu kebesaran pribadi ataupun kebesaran seseorang itu tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus atas dasar saling support. Otomatis kalau saling support di sini kita bicaranya adalah tim ataupun super tim. Ketika harmoni itu bisa diciptakan atau bisa diwujudkan, maka insyaallah super tim itu akan bisa terwujud, sehingga untuk menuju ke SDM yang unggul bahkan mencapai yang top level, saya pikir itu bukan menjadi hal yang sulit. Bukan hal yang mustahil lagi ya. 3 kata kunci dari Pak Ivan yang kita ingat. Yang pertama ini belum ini masih ada Oh masih. Jadi harmoni, ada excellent. Excellent. Nah, setiap ini yang saya suka, produk SDM, setiap pribadi lulusan UNIK, harapan kami ketika menjadi pelayan masyarakat, maka bisa melayani masyarakat dengan excellent. Excellent luar dalam, ya? lahir batin, tulus, ikhlas, itu yang penting. Sehingga ketika harmoni dalam bersinergi antar tim, antar individu itu bisa dicapai, maka bisa diwujudkan pelayanan yang excellent. Ketika harmoni pelayanan excellent bisa terwujud,
maka akan terbentuk SDM yang berintegritas atau punya integriti. Oh, oke. 3 hal ini saya pikir bisa didapat ketika masyarakat khususnya di wilayah Kediri Raya ini untuk menimba ilmu di UNIK dengan kondisi-kondisi real yang terjadi di dalam interaksi pergaulan ataupun pelaksanaan di UNIK, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini. Saya yakin ke depan lulusan-lulusan UNIK bisa menjadi pribadi yang bisa menumbuhkan atau menciptakan suasana yang harmoni, pribadi yang bisa melaksanakan pelayanan secara excellent, sehingga membentuk pribadi yang punya integritas. 3 hal itu, insya Allah bisa lah. 3 kata kunci dari Pak Ivan tadi ya. Oleh UNIK, Universitas Kediri. Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Kita harus punya lulusan atau output yang berkompeten, unggul, dan punya daya saing yang internasional juga nih Pak Ivan. Karena memang saat ini eranya sudah hampir era 5.0 ya, yang mana pesaing-pesaing kita bukan hanya orang dalam negeri, tapi juga orang-orang di luar negeri di pasar yang begitu bebas saat ini. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa saat ini nih Pak Ivan, berkat LL Dikti 7 juga, kita sudah bekerja sama dengan 15 negara dan mempunyai 39 MOU nih. Ini luar biasa, ini kabar yang menggembirakan ini. Tanggapan Pak Ivan gimana nih? Ya, ini sebuah tuntutan yang harus dilakukan. Dan UNIK sudah melakukan itu. Karena era disruption itu sudah bicaranya internet thing. Betul. Siapapun jikalau ingin besar, maka harus bisa mengimbangi kecepatan lajunya teknologi. Maka dari itu, saya yakin UNIK bisa menjadi raksasa. Ketika itu bisa mengimbangi lajunya cepatnya teknologi, kecepatan teknologi. Harapan kami ke depan dengan gebrakan-gebrakan inovasi-inovasi dan dengan semakin banyaknya jejaring, karena saya tekankan lagi kalau filosofi Jawa gimana itu Pak? Dalam pengelolaan perguruan tinggi itu satu kata kunci. Apa itu satu kata kunci? Teman. Teman. Nah, teman di sini punya makna 2. Satu, teman itu iso kekancan, jadi bisa berteman, bisa membangun jejaring, bisa membangun networking. Dan teman yang makna kedua adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tenanan. Sungguh-sungguh. Jadi dalam pengelolaan perguruan tinggi tidak bisa lagi kita dengan main-main. Kesungguhan hati, lahir batin, membentuk tim dan membentuk networking teman yang bisa kekancan tadi, dan ini sudah dilakukan oleh UNIK. Sungguh-sungguh, baik itu unsur pimpinan sampai dengan badan pengelola sudah bersinergis, satu kata, satu frekuensi untuk memajukan UNIK ke depan. Dengan networking ataupun jaringan yang sudah dibangun sampai dengan tingkat global, harapan kami be giant atau by silent to be the giant. Itu harapan dia. Saya UNIK diam-diam bisa menjadi besar. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sekaligus doa nih ya. Ya, saya percaya. Saya percaya dengan nanti adanya teamwork yang bagus, super tim yang bagus, semua itu tidak mustahil bisa diraih. Karena segala bentuk kebesaran berawal dari sebuah cita-cita. Dan cita-cita berawal dari sebuah mimpi. Betul sekali. Maka dari itu, UNIK dan keluarga besar jangan pernah takut untuk bermimpi menjadi besar. Iya, kita semua optimis deh Pak Ivan. Harus tentu juga optimis. Berkat dukungan dari Pak Ivan ya. Insya Allah, apapun dengan adanya kinerja yang bagus dari Universitas Kediri atau UNIK, maka secara otomatis membawa nilai positif bagi kami LL Dikti
akan dianggap bahwa kinerja kita juga bagus. Oke. Demikian juga kami pesankan kepada semua perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Timur tetap dalam konteks berkompetisi secara sehat, berkompetisi secara baik, berkompetisi dengan damai dan nyaman untuk mencapai kebesaran bersama. Itu saya yakin bisa diraih bersama-sama ketika bisa saling mengisi antara satu perguruan tinggi dengan yang lainnya pasti punya kekhasan atau keunggulan masing-masing. Oke, baik. Demikian juga unik, punya kekhasan dan keunggulan, maka itu yang harus didorong untuk ke depan bisa juga untuk menjadi inisiator, pionir dalam hal-hal yang memang sifatnya inovasi. Kami harapkan unik bisa untuk menjadi inisiator dan menjadi pionir dalam keunggulan produk-produk tertentu. Saya yakin unik bisa. Insya Allah Pak Ivan, terima kasih banyak. Jadi semoga apapun yang saat ini menjadi mimpi-mimpi besar unik bisa segera tercapai, tentu juga berkat dukungan dari Pak Ivan selaku LL Dikti Wilayah 7. Secara kelembagaan kita ikut senang ketika institusi pendidikan yang berkoordinasi dengan kami punya kemauan, punya keinginan, dan punya kemampuan untuk maju dan menjadi besar. LL Dikti Wilayah 7 insya Allah akan mensupport. Siap mensupport terus ya Pak Ivan ya, dan mendampingi. Pak Ivan, banyak orang di luar sana mungkin calon-calon mahasiswa yang terkadang pengen sih kuliah gitu ya, namun terkadang mereka terkendala biaya atau mungkin kurang mampu nih. Ada nggak sih bentuk-bentuk support yang bisa dilakukan atau mungkin dari LL Dikti Wilayah 7? Jadi kita melaksanakan program dari kementerian, di mana kementerian memiliki program, dalam hal ini pemerintah memiliki program perbantuan untuk adik-adik yang berkeinginan untuk kuliah. Pemerintah hadir dalam hal ini, kementerian hadir untuk memenuhi rasa keteradilan masyarakat yang ingin kuliah lewat KIPK. Jadi ini sudah mulai kita lakukan realisasi distribusinya dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah LL Dikti 7 sudah mayoritas melaksanakan atau menjadi mediator atau pelaksana dari program bantuan KIPK untuk anak-anak yang kurang mampu, adik-adik yang kurang mampu. Dan ini insya Allah sangat berguna sekali, karena dengan begitu capaian kinerja atau harapan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa semakin bisa dilihat kontribusinya, semakin bisa dilihat indikator keberhasilannya dengan pelaksanaan KIP ini yang berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, termasuk di Universitas Kadiri juga sudah bisa nih teman-teman gunakan beasiswa KIP ya. Insya Allah gitu ya, Pak Ivan. Itu bisa nanti sesuai dengan persyaratannya memang itu diberlakukan sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat administrasi bagi mahasiswa atau bagi adik-adik yang kurang mampu bisa berkuliah lewat program KIPK ini. Iya benar, dan kembali lagi ke goals kita bersama mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Itu menjadi tujuan utama kita. Pak Ivan, terakhir apa yang menjadi harapan besar Pak Ivan untuk Universitas Kadiri ke depannya? Tadi yang saya sampaikan bahwa kepada kita sampaikan kepada unsur pimpinan dan badan pengelola dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk saat ini tidak bisa main-main, maka harus teman yang teman bisa ke Kancan dan teman
bisa membangun networking, dan ini sudah dilakukan oleh Universitas Kediri. Dan insya Allah secara otomatis dengan adanya bukti-bukti dan dengan adanya sudah didengarnya kabar-kabar itu, baik itu secara konvensional ataupun secara modern, online, medsos, semuanya saya pikir sudah tidak ada keraguan lagi bagi masyarakat untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan putra-putrinya di Universitas Kediri. Trust and belief dibangun atas dasar integritas yang saya sampaikan tadi. Integritas sudah bisa dibuktikan dengan adanya kepercayaan masyarakat yang semakin besar. Saya lihat sudah begitu luar biasa dari tahun ke tahun proses untuk perekrutan mahasiswa baru, sisi kuantitas ataupun kualitas mengalami kemajuan. Saya pikir saya tidak perlu untuk mempromosikan. Masyarakat sudah tahu, masyarakat bisa melihat, dan masyarakat bisa menilai dari mendengar, melihat, dan mengamati. Saya pikir masyarakat khususnya di wilayah Kediri bisa menentukan pilihan yang tepat. Oke, jadi untuk teman-teman para calon mahasiswa silahkan bersiap-siap ya untuk menunggu kapan nanti PPMB akan dibuka di Universitas Kediri ya. Masyarakat bisa menilai, bisa menentukan, dan sudah bisa trust dengan Unik yang saat ini semakin maju dan berkembang ya. Iya, ini masyarakat langsung sudah bisa menilai. Saya pikir tidak perlu kita melakukan legitimasi. Saya pikir masyarakat sudah bisa menilai. Jadi dengan cara mendengar, melihat, dan mengamati, dan membuktikan membuktikan apa yang sudah bisa dibuktikan, apa yang sudah bisa dirasakan masyarakat tentang kehadiran dari Unik. Kalau itu bisa dirasakan, kalau itu bisa dibuktikan, saya yakin tidak ada pilihan lain. Itu aja. Iya, luar biasa. Satu lagi Pak Ivan, untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa nih ya, apa sih motivasi yang bisa Pak Ivan berikan untuk mereka nih supaya semangat terus belajarnya di Unik? Tentu kita senantiasa untuk tetap mengawal program kementerian yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana dalam hal program ini sangat berpihak kepada mahasiswa. Di samping berpihak kepada dosen, program MPKM ini harapan pemerintah dalam hal ini kementerian memberikan sebuah fleksibilitas dalam proses pelaksanaan Tridharma itu sendiri, sehingga banyak hal yang akan didapat, bukan hanya transfer knowledge yang seperti saya katakan, tapi juga transfer pengalaman. Ini yang jauh kadangkala lebih bisa dirasakan. Pembuktiannya bisa langsung bisa dirasakan ketika bicara pengalaman daripada bicara teori. Maka dari itu adik-adik mahasiswa yang kami harapkan ini senantiasa tetap melaksanakan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya, dan dengan support program dari MPKM ini yang keberpihakannya kepada mahasiswa yang luar biasa, manfaatkan sebaik-baiknya segala bentuk program MPKM yang dituangkan dalam berbagai program oleh kementerian, mungkin lewat Telekdikti juga. Oke, baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ivan. Jadi teman-teman mahasiswa harus bisa memanfaatkan semua ilmu, pengalaman, dan apa saja yang ada di kampus Universitas Kediri ya, karena ini sebagai amunisi untuk kita bisa meraih masa depan yang lebih indah. Begitu ya Pak Ivan? Ya, jadi SDM yang betul-betul memenuhi kualifikasi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan. Ya, baik. Pak Ivan, terima kasih banyak sudah mampir di podcast Unik TV. Semoga selalu sehat di sela-sela kesibukannya dan bisa main lagi nih ke Universitas Kediri. Dengan senang hati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Medina Toming pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Universitas Kediri, We Are Entrepreneur University.